Halo, selamat datang di Neo Insight. Semoga kamu sehat selalu ya. Oke, langsung aja kita bedah topik kita hari ini. Coba deh bayangin, ada sebuah senjata, satu bom aja. Ukurannya mungkin gak seberapa besar, tapi punya kekuatan buat melenyapkan satu kota penuh dalam sekejap. Ini teknologi yang lahir dari era Perang Dunia Kedua. Tapi sampai sekarang, kekuatannya masih jadi salah satu yang paling ditakuti di muka bumi. Tapi ada yang aneh kan? Walaupun teknologinya ini udah puluhan tahun umurnya, cuma segelintir negara aja loh yang punya. Kayak sebuah klub yang super eksklusif. Nah, dari sini muncul pertanyaan gedenya yang bakal kita kupas tuntas. Kenapa sih negara-negara kecil atau negara berkembang itu seolah-olah nggak bisa bikin senjata nuklir sendiri? Apa sebenarnya yang menghalangi mereka? Rintangan pertama, dan ini mungkin yang paling fundamental, adalah sains di baliknya. Ini bukan sekedar proyek rekayasa biasa, teman-teman. Ini adalah tantangan sains di level paling ekstrim. Gini, bikin senjata nuklir itu, jauh lebih rumit daripada ngerakit bom biasa. Kamu butuh pemahaman fisika nuklir yang benar-benar dalam, teknologi super spesifik buat ngolah bahan kayak uranium atau plutonium, fasilitas canggih yang harganya miliaran dolar, dan yang paling penting, presisi mutlak. Salah sedikit aja bisa gagal total, atau lebih parah lagi malah jadi bencana. Biar gampang, kita pakai perumpamaan deh. Coba bayangin, kamu disuruh nyari satu jarum yang sangat spesifik di dalam tumpukan 1000 jerami. Susahnya kebangetan kan? Nah, proses buat bikin bahan bakar nuklir itu kurang lebih kayak gitu, tapi skalanya jauh lebih kecil, di level molekul. Proses ini namanya pengayaan uranium. Jadi di alam itu ada dua jenis utama uranium. Uranium-238 yang jumlahnya banyak banget tapi nggak bisa buat bom, sama uranium-235 yang super langka tapi justru ini yang bisa memicu ledakan nuklir. Nah, tugas para ilmuwan itu misahin si U-235 yang jumlahnya kurang dari 1% ini dari saudaranya, U-238. Prosesnya luar biasa susah, butuh alat super canggih yang muternya ribuan kali per detik. Jadi, poin kuncinya di sini adalah ini bukan sekedar proyek konstruksi biasa. Ini tuh puncak pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebuah tantangan yang cuma bisa dipecahkan oleh segelintir negara yang punya sumber daya ilmuwan dan riset yang luar biasa. Oke, anggaplah sebuah negara punya para ilmuwan paling jenius. Masih ada rintangan kedua yang jauh lebih terasa, yaitu uang. Biayanya mahal banget. Kita di sini nggak ngomongin jutaan ya, tapi miliaran, bahkan bisa sampai puluhan miliar dolar, dan itu baru buat mulai aja. Duit segitu banyak dibutuhin buat riset yang makan waktu bertahun-tahun, bangun reaktor, fasilitas pengayaan yang super aman, plus sistem keamanan ketat buat ngejaga material berbahayanya. Sekarang, coba deh kita lihat dari sudut pandang negara berkembang. Punya dana sebesar itu, mereka harus milih. Duit ini mau dipakai buat program nuklir yang penuh resiko, atau mending dipakai buat bangun sekolah, rumah sakit, sama jalanan buat warganya. Buat kebanyakan negara sih jawabannya udah jelas banget. Kesejahteraan rakyat jadi prioritas utama, bukan ambisi militer yang harganya selangit. Jadi pada akhirnya ini bukan lagi soal kemampuan teknis, tapi soal kemampuan finansial. Sanggup nggak sebuah negara ngorbanin pembangunan dasarnya cuma demi sebuah senjata? Oke, kita berandai-andai lagi. Katakanlah ada negara yang punya ilmuwan dan juga punya uangnya. Apa mereka bisa langsung bikin? Jawabannya nggak bisa. Soalnya ada tembok raksasa ketiga, yaitu tekanan dari komunitas internasional. Jadi dunia ini punya semacam aturan main namanya Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT. Hampir semua negara di dunia setuju sama perjanjian ini. Intinya simple, negara yang udah punya nuklir janji nggak bakal nyebarin. Dan negara yang belum punya janji nggak bakal bikin. Nah, sebagai gantinya, mereka boleh kok mengembangkan nuklir, tapi buat tujuan damai, kayak buat listrik. Terus, apa jadinya kalau ada negara yang nekat melanggar aturan ini? Wah, hukumannya berat banget. Pertama, bakal ada peringatan keras dari PBB. Kalau dicuekin, sanksi ekonomi yang melumpuhkan bakal turun, perdagangan dibekukan, aset di luar negeri disita, puncaknya, ya dikucilkan total dari pergaulan dunia. Kita udah lihat kan tekanan kayak gini ke negara seperti Iran dan Korea Utara. Program nuklir mereka bikin mereka terisolasi secara ekonomi. Jadi jelas ya, mencoba bikin senjata nuklir itu bukan cuma susah dan mahal, tapi juga jadi pertaruhan politik dan ekonomi yang risikonya gede banget. Ada lagi nih satu alasan keamanan yang penting banget. Punya senjata nuklir itu anehnya nggak serta-merta bikin sebuah negara jadi lebih aman. Malah bisa jadi sebaliknya, bisa jadi sangat berbahaya. Coba bayangin, kalau ada satu negara di wilayah yang udah panas, tiba-tiba ngumumin mereka punya bom nuklir. Reaksi tetangganya gimana?
Pasti panik dong, mereka bakal nganggap itu sebagai ancaman nyata. Nah, ini bisa memicu perlombaan senjata, di mana negara tetangga juga bakal ikut-ikutan bikin bom nuklir buat tandingan. Akhirnya, wilayah itu jadi kayak kandang macan yang super bahaya. Satu salah langkah kecil aja bisa memicu perang nuklir. Nah, disinilah ironisnya, senjata yang katanya buat jaminan keamanan, malah jadi pemicu konflik terbesar. Bukannya menciptakan perdamaian, malah menciptakan ketidakstabilan. Rintangan terakhir yang bikin pengembangan senjata nuklir secara rahasia jadi hampir mustahil adalah pengawasan global. Di zaman sekarang, hampir nggak ada yang bisa disembunyiin. Ada loh sebuah organisasi namanya Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA. Gampangnya, anggap aja mereka ini polisi nuklir dunia. Pakai teknologi satelit, inspektur di lapangan, sampai jaringan intelijen, mereka ini memantau setiap gram material nuklir di seluruh planet ini. Tugas mereka ada 2. Pertama, mastiin negara-negara itu pakai teknologi nuklir buat hal baik, kayak pembangkit listrik atau buat medis. Kedua, dan ini yang paling krusial, mencegah material nuklir ini disalahgunakan atau dialihkan buat program senjata rahasia. Artinya apa? Setiap upaya buat main belakangan, buat diam-diam bangun fasilitas atau mindahin material nuklir, itu bakal cepat banget ketahuannya. Dunia benar-benar mengawasi 24 jam 7 hari seminggu. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, ini tuh bukan soal kemauan atau ambisi. Alasan kenapa negara-negara kecil nggak bisa bikin senjata nuklir itu, karena ada kombinasi rintangan yang hampir mustahil dilewati. Tantangan sains yang super ekstrim, biaya yang gila-gilaan, tekanan politik dan ekonomi dunia, risiko keamanan di wilayahnya sendiri, dan pengawasan internasional yang super ketat. Jadi, semua rintangan tadilah yang membuat ambisi nuklir jadi sebuah misi yang nyaris mustahil bagi banyak negara. Sekarang, aku punya satu pertanyaan terakhir buat kamu. Menurut pendapatmu pribadi, dunia kita ini bakal jadi tempat yang lebih aman nggak seandainya nggak ada satupun senjata nuklir di muka bumi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak, dan jangan lupa ikuti kami untuk pembahasan mendalam lainnya.